Oke teman-teman, selanjutnya materi yang tidak kalah menarik juga ya, Kaido akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai teman-teman. Kadang kita bingung kan kapan harus senilai dan kapan harus berbalik nilai. Nih, Kaido kasih tipsnya teman-teman ya. Di mana perbandingan senilai dan berbalik nilai teman-teman ya. Karena kalau perbandingan senilai itu kuncinya seberapa pun banyak. Contoh kalau teman-teman beli pulpen harga satu 5.000, kalau beli 10 ya udah tinggal 5.000 dikali 10 dengan rumusnya Y sama dengan K dikali X. K-nya itu adalah konstantanya tadi satu pulpen harga 5.000 ya tinggal dikali. Kalau misalkan ada 10 pulpen berarti 5.000 kali 10 harganya 50.000. Dan ciri-ciri perbandingan senilai itu yang teman-teman harus tahu. Jika X itu bertambah, maka sebanyak N kali, maka Y-nya juga bertambah dengan N kali, ya teman-teman. Jadi nilai itu adalah Y per X selalu tetap, ya. Nah, teman-teman nanti bisa gambar nih, kalau misalkan kayak buat grafiknya, dia akan bertambah berapapun. Kalau satu itu contohnya 50, maka dua tinggal dikali, 50 dikali 2, 100. Dan seterusnya kalau dikali 3, 50 dikali 3, 150, ya. Teman-teman ya, jangan lupa Y sama dengan K dikali X ya teman-teman. Lalu perbandingan berbalik nilai itu kuncinya apa? Kuncinya dari perbandingan berbalik nilai itu adalah jika kenaikan salah satunya, maka besarannya itu berbanding secara berbalik nilai teman-teman, atau terbalik. Contohnya ya, misalkan teman-teman apa 10 liter bensin ya dikali sama berapa banyak kilometernya. Atau yang lebih mudah itu misalkan dengan kecepatan 200 kilometer per jam, ya teman-teman bisa menempuh jarak 50 kilometer. Berarti kan kecepatannya tinggal dibagi 200 bagi 5 itu 40. Atau sebaliknya, kalau teman-teman bawa mobilnya semakin cepat, maka semakin cepat juga sampainya ya. Oke, Kaidah sudah buatkan nih soal latihan teman-teman. Ya, jika Y berbanding lurus dengan X, maka Y sama dengan 3X kan? Maka nilai Y ketika X sama dengan 4, ya tinggal 3 dikali 4. Dan hasil 12. Lalu soal berikutnya adalah jika dalam sebuah perbandingan berbalik nilai Y sama dengan 12X, maka nilai Y ketika X sama dengan 4X adalah kan Y sama dengan K per X kan? Tuh, Y-nya sama dengan 12X, teman-teman. Maka ketika X sama dengan 4, hasilnya berapa? Ya, nanti bisa dikerjakan ya. Demikian pembahasan kaidah mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada contoh soal lainnya, teman-teman. Yang sudah kalian bilang, untuk misalkan sebuah mobil bergerak dengan 60 km per jam. Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km adalah 2 jam, jadi kalau misalkan jaraknya 240 ya tinggal dibagi aja. Ya, 240 bagi 60 jadi hasilnya 4 jam. Dan kalau sebaliknya, jika ini perbandingan senilai ya teman-teman, misalkan 3 meter kawat itu memiliki beratnya 60 gram. Tapi kalau 5, ya tinggal teman-teman bagi 60 dibagi 3 kan 20. Tinggal dikali 5 deh. Maka panjang kawat untuk yang kalian miliki sebanyak 5 meter, berarti 20 kali 5. Hasilnya 100. Ya. Demikian pembahasan Kayuda mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materinya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Oke, materi selanjutnya yang tidak kalah menarik ya, yang sering bikin teman-teman pusing tujuh keliling, tapi jangan pusing lagi ya setelah belajar dari Kayuda ya. Oke, Kayuda masuk ke PLSV atau persamaan linear berapa banyak variabel? Cuma satu teman-teman. Bisa A aja, bisa X aja, bisa B, C, D, dan seterusnya. Ingat, cuma satu hurufnya. Variabel itu huruf ya. Jadi persamaan nanti kita mencari nilai dari X-nya berapa ya, atau A-nya berapa ya. Dan dia terdiri dari dua kalimat, teman-teman. Terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena masih ada nilai atau elemen yang tidak diketahui. Sementara kalimat tertutup itu adalah pernyataan yang hanya dapat dikatakan benar atau salah. Contohnya, Kayuda punya panjang persegi 10 cm, maka kelilingnya 40. Benar atau salah? Benar. Nah, itu kalimat tertutup. Karena teman-teman langsung bisa menentukan benar atau salah atau bahkan tidak kedua-duanya. Contoh, kalau kalimat terbuka tuh Kaido punya kota B adalah ibu kota Jawa Barat. Kan ada Bogor, ada apa? Bekasi, ada Bandung. Nih kota B yang mana yang Kaido maksud nih? Ya.
Jadi kurang tepat ini, makanya termasuk disebutnya kalimat terbuka karena tidak diketahui elemen-elemen selanjutnya. Sementara suatu bilangan dibagi 3 hasilnya 15. Ini juga belum tentu. Ya, kalau misalkan kalimat tertutup itu Kota Bandung adalah ibu kota Jawa Barat, itu yang benar seharusnya. 6 memiliki 4 faktor genap. Jika benar, ya kan? Ada 2, ada 3, lalu 5 dikali 3 hasilnya pasti 15 itu benar. Dan Pak Soeharto, misalkan ada statement dari kalimat tertutup bahwa Pak Soeharto adalah presiden pertama Indonesia, salah. Sebagaimana kita ketahui bahwa presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini contohnya ya. Kalimat terbuka memerlukan adanya tambahan, adanya keterangan tambahan. Contoh, suatu provinsi terletak di Pulau Jawa. Kurang spesifik itu kalimat terbuka tuh. Padahal banyak banget kan provinsi di Pulau Jawa. Ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Yogyakarta dari sini Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, ini contoh dari kalimat terbuka. Jadi intinya kalimat terbuka itu butuh himpunan penyelesaian ya untuk membuat kalimat itu benar atau salah ya. Oke, kalimat terbuka nih teman-teman. Misalkan A kuadrat sama dengan 9. Nah, teman-teman bisa kan? Bisa ya kalau bilangan kuadrat itu bisa 3, bisa plus minus 3. Bisa 3 kali 3 adalah 9, min 3 kali min 3 juga 9. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini Kaido mau fokus mengenai persamaan linear satu variabel. Ya, udah namanya persamaan. Pasti tanda pemisah di antara keduanya itu cukup sama dengan aja. Jangan ada tanda-tanda yang lain yang memisahkan mereka. Contohnya ya, ya X ditambah 7 sama dengan 10 nih teman-teman. Maka X sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3. Ya, kalau misalkan di soal ini kan dicontohkan X ditambah Y sama dengan 10, ini bukan PLSV, no, no, no. Karena ada 2 variabel, ya, bukan satu. Kan kayaknya mau bahasnya PLSV, satu variabel. Kalau udah X plus Y, berarti ada 2 variabel teman-teman, bukan satu variabel ya. Contoh berikutnya, apakah ini termasuk PLSV ketika X kurang dari 10? No, 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 no. Bukan persamaan karena dia kurang dari tandanya. Sementara persamaan itu identik dengan tanda sama dengan. Contoh nih, apakah benar 2X tambah 3 sama dengan 7? Ini benar. Karena pemisahnya sama dengan. Lalu satu variabel juga. Tinggalkan, teman-teman kalau misalkan mencari X, 3-nya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 7 kurang 3, 4. Habis itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 2, teman-teman. Ya. Ini contoh yang persamaan yang ekivalen, teman-teman. Atau persamaan yang nilainya sama atau penyelesaiannya sama. Kita bisa juga menggunakan prinsip timbangan ya. Ya. Contoh berikutnya, apakah teman-teman bisa menyelesaikan 2X tambah 4 sama dengan 14? Hal berikutnya adalah kita kurangi dengan 4. Jadi 4 dikurang 4 hasil 0, ya kan? Jadi 14 kurang 4 hasil 10. 2X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 10, tinggal dibagi 2, teman-teman, yaitu 5. Oke, nah soal-soal selanjutnya sudah kayak udah bahas di materi ini. Teman-teman bisa buat latihan sendiri ya nanti untuk menambah pengetahuan, pengalaman, serta mentality kalian supaya tetap lebih percaya diri untuk mengajarkan persamaan linear satu variabel. Terima kasih. Demikian materi persamaan linear satu variabel yang Kaido jelaskan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take